Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 22 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam yang berbahagia ini kita memulai kajian dengan membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Artinya, kalian mengetahui bahwasannya yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik jahiliyah mengimani
orang-orang musyrik jahiliyah jangan duri bawah daripada orang-orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini bahwasannya yang menciptakan dan yang memiliki serta yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Maka siapa yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya saja, berarti tauhidnya sama dengan tauhidnya Abu Jahal. Waalaikumsalam. Monggo Bapak masuk langsung. Mas Arif, langsung masuk. Siapa yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, maka dia seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab atau Abu Talib dan orang-orang musyrik jahiliyah yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, tanyakan kepada mereka, yaitu tanyakan kepada orang-orang musyrik Makkah, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan hati? Siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati? Siapa yang mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan yang mampu demikian hanyalah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah di dalam beribadah? Jadi orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Jenuri jandet HP. Apa itu? Ya wis. Tabanto terus pokoknya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah di dalam beribadah, sedangkan kalian mengetahui yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan makna syirik. Ayat ini menjelaskan makna syirik, yaitu membuat tandingan untuk Allah. Jadi makna syirik adalah membuat tandingan untuk Allah.
Nabi SAW ditanya, Ayyudz dzambi a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling agung? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan. Jadi makna syirik, jadi orang itu menyekutukan Allah, adalah orang yang membuat tandingan untuk Allah. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 22 ini Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian membuat tandingan untuk Allah di dalam ibadah, di dalam uluhiyahnya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian mengetahui bahwasannya yang menciptakan alam semesta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengaturnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, meniadakan tandingan untuk Allah. Meniadakan tandingan untuk Allah. Maka Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah membuat tandingan untuk Allah. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah orang yang membuat tandingan untuk Allah. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Masya Allahu wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Nabi SAW bersabda, "Aja'altani lillahi niddan, qul ma sya'allahu wahda." Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Katakan atas kehendak Allah saja. Maka ayat ini menjelaskan meniadakan tandingan untuk Allah. Pelajaran berikutnya. Orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Orang-orang musyrik jahiliyah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa artinya? Apa artinya ya ikhwah? Orang-orang musyrik jahiliyah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Iya, artinya orang-orang musyrik jahiliyah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Artinya mereka yakin yang menciptakan hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah. Itu mereka yakin.
Jadi siapa yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya saja, tauhidnya sama dengan tauhidnya Abu Jahal. Tauhidnya sama dengan tauhidnya Abu Lahab, Abu Talib, dan yang lainnya. Karena mereka meyakini, karena orang-orang musyrik jahiliyah meyakini yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala mereka diajak beribadah hanya kepada Allah, ketika mereka diajak beribadah hanya kepada Allah, nadar hanya kepada Allah, korban hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, diajak yaitu melakukan ritual semua ibadah hanya kepada Allah, mereka menolak. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad SAW menjadikan sesembahan hanya satu saja? Ini adalah perkara yang aneh. Yang aneh itu adalah keyakinan mereka. Yang aneh itu bukan dakwanya Nabi SAW, tetapi yang aneh adalah akidah mereka. Mereka punya keyakinan yang menciptakan hanya Allah, tapi kok mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Siapa yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengikat perjanjian dengan kalian, wahai anak manusia, yaitu janganlah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku saja, beribadalah hanya kepada aku saja. Ini adalah jalan yang lurus. Siapa yang membuat tandingan bagi Allah, siapa yang menyekutukan Allah, maka pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, iyada'una illa inasa wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka ibadahi hanyalah nama-nama berhala, yaitu dengan nama-nama perempuan yang mereka ada-adakan. Akan tetapi yang mereka sembah pada hakikatnya adalah menyembah syaitan. Jadi siapa yang menyembah berhala, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Siapa yang menyembah pohon, pohon beringin, pohon biasanya apa? Pohon randu yang besar, dikirimi sesajian. Siapa yang menyembah pohon randu, pohon beringin, atau pohon asem, maka pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Siapa yang mengadakan ritual sedekah bumi, tegal desa, sedekah laut, sedekah gunung, maka pada hakikatnya dia
mentaati syaitan, menyembah kepada syaitan. Siapa yang, yaitu ketika acara pernikahan, nginjak telur. Apa filosofinya nginjak telur? Telur kan diceplok, digoreng. Kenapa diinjak? Ada khurafat apa? Siapa yang mengadakan siraman kembang, mandi kembang tengah malam sampai kedinginan, masuk angin, Siapa yang sebelum acara nikah siraman dulu, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Siapa yang mengadakan ritual tingkepan, perocotan, terus ada perocotan, tetap lahirnya juga tetap sesar. Katanya perocotan, biar lahirnya merocot. Siapa mengadakan ritual tersebut, pada hakikatnya dia mentaati syaitan. Siapa yang memasang telur di sawah dikasih kembang, pada hakikatnya dia mentaati syaitan. Siapa yang mengadakan, yaitu sesembahan ditambah sebelum diisi, kemudian ada acara panggang ayam, apa, selamatan ya, acara ritual selamatan, pada hakikatnya dia mentaati syaitan. Jadi demikian, semua yang membuat tandingan bagi Allah, pada hakikatnya dia mentaati syaitan. Siapa yang berdoa meminta kepada para malaikat, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Siapa yang berdoa kepada para nabi dan para rasul alaihimussalam, pada hakikatnya dia meminta syaitan. Siapa yang meminta kepada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat dan sunan-sunan yang lainnya, pada hakikatnya dia meminta kepada syaitan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah menjadikan tandingan untuk Allah. Kalau doa minta kepada Allah saja. Tawakal kepada Allah saja. Siapa yang tawakal kepada keris, siapa yang tawakal dengan kendit, siapa yang tawakal dengan jimat, dengan api, dengan pecut, dengan gaman, pada hakikatnya dia tawakal kepada syaitan. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah membuat tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian. Maka siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang membuat tandingan bagi Allah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, pada hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Pada syaitan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'ah." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa'ah, lurus, bertauhid. Fajtalathumus syayatin, tetapi syaitanlah yang menyesatkan mereka. Wa amarathum an yusyriku bi malam unazzil alaihim sultana. Dan syaitan memerintahkan manusia untuk menyekutukan aku, padahal aku tidak menurunkan ilmu tentang perbuatan tersebut kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu ma'rifati syirk, pentingnya mengetahui kesyirikan. Pentingnya mengetahui kesyirikan. Jadi apabila seseorang tidak mengetahui kesyirikan, maka dia tidak memahami tauhid. Apabila seseorang tidak paham syirik itu apa sih? Syirik itu iri hati katanya.
Syirik. Syirik katanya iri hati. Siapa yang tidak paham makna syirik, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa menyadarinya. Ini dakwah yang paling penting, memahamkan kesyirikan. Jadi dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalam adalah dakwah yang terperinci, menjelaskan perkara tauhid beserta perinciannya dan detailnya, menjelaskan perkara kesyirikan beserta detailnya dan perinciannya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, semua yang disebutkan itu adalah kesyirikan. Berkorban kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, takut kepada jin, takut kepada tumbal, takut pada tumbal, tendang tumbal. Ada apanya dengan tumbal? Ada apanya dengan tumbal? Itu semuanya adalah perbuatan syaitan. Kita dilarang takut pada syaitan. Jadi kalau ada tumbal, tendang saja. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tendang yang jauh sudah. Kalau perlu tendang ke tambak atau kemana, ada apa-apanya. Ini tumbal, biar tumbal, buang. Iya, kasih tumbal. Tambak dikasih tumbal, tambak dikasih bukan tumbal. Kita menjaga, kasih ikan, kasih nener, bukan kasih tumbal. Karena tumbal itu tidak bisa menolak madarat, tidak bisa menolak bahaya. Demikian. Jadi syaitan ingin menyesatkan manusia dengan adanya tumbal dan seterusnya, santet dan seterusnya. Kita semuanya tidak boleh takut dengan itu semuanya. Takutnya orang-orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada syaitan, takutlah kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 160. Surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia, yaitu orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lanjutan ayat. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaannya yang paling tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang musyrik mencintai berhala seperti mencintai Allah. Mereka yang menyembah pohon mencintai pohon, mengagungkan pohon seperti mengagungkan Allah. Mereka yang menyembah batu, batu yang dikeramatkan, mencintai batu tersebut seperti mencintai Allah. Jadi lihatlah orang-orang jahiliyah. Jadi saking cintanya mereka kepada berhala-berhala, saking cintanya mereka kepada batu yang mereka sembah, jadi berhala disiram madu, disiram susu, dikasih makanan-makanan yang lezat sebagai bentuk sesajian kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan bukan itu saja, orang-orang jahiliyah punya akidah. Jadi kalau onta sudah melahirkan
yaitu betina berturut-turut, maka tidak boleh diambil lagi, harus dipersembahkan kepada berhala. Unta yang besar, unta pada usia tertentu, khusus untuk berhala. Mereka cinta kepada berhala. Mereka yang mengkeramatkan kuburan para wali, cinta kuburan para wali. Kalau di masjid tidak bisa khusyuk, di kuburan para wali khusyuknya luar biasa. Menganggap doa di situ adalah doa yang apa? Mustajab, dikabulkan oleh Allah. Saking cintanya, bahkan di antara mereka menganggap sumur yang ada di kuburan Ampel ini nyambung dengan air Zam-Zam. Pipanya otomatis panjang itu. Iya. Pipanya, dan banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Nah, kalau kita di sana, saya di sana mengimami di musola Ampel Makbur. Melihat orang-orang beli aqua itu, airnya dibuang untuk ngambil air di sumur tersebut, padahal airnya lumutan. Kadang-kadang ada kodoknya juga. Iya, ada kodoknya. Iya. Iya. Subhanallah, ada lagi kuburan Mbah Soleh. Nah, berapa kuburannya? Bukan di Ampel. 9, kuburannya 9. Dipercaya. Mereka cinta. Kalau cerita itu cerita dengan antusias. Ketika Mbah Soleh meninggal dunia, kemudian dikuburkan, kuburannya 1. Tiba-tiba pada suatu hari Sunan Ampel menjumpai Masjid Ampel kotor. Kemudian Sunan Ampel mengatakan, sekiranya Mbah Soleh hidup, masjid ini bersih lagi. Tiba-tiba kuburannya Mbah Soleh meletek, klatak, keluar. Mbah Solehnya nyapu lagi. Subhanallah. Ini khurafat seperti ini dipercayai. Ada lagi Mbah Bolong. Ketika bangun masjid tidak pakai kompas. Yang penting bangun saja. Orang-orang potres, Mbah, sampean bangun masjid kok tidak memakai kompas. Wis menenguai. Setelah masjidnya jadi, tiba-tiba kiblatnya dibolongi. Ternyata orang-orang ngeker. Ternyata ketika dilihat ada Ka'bah. Mungkin itu kekeran zaman dulu ya. Ada orang haji kan dikasih hadiahnya kekeran itu. Iya. Orang percaya, subhanallah. Dan mereka cinta. Khurafat tersebut cinta, senang. Ada lagi cerita Sunan Bonang memerintahkan muridnya untuk jaga di sungai sampai lumutan. Tidak bulang-bulang, bertahun-tahun sampai lumutan, sampai ngoyoten. Kemudian setelah itu ingat Sunan Bonang. Kemudian baru kembali, kemudian muridnya tadi diangkat menjadi sunan. Jadi sunan apa? Kalijaga. Gak usah ngaji sampean, Joko tampak saja, Jaka Tonggo Mas Arif. Iya. Gak usah ngaji, gak usah menghafalkan hadis. Iya, gak usah apa-apa, jadi wali. Subhanallah, ini khurafat. Itu percaya, dipercayai, padahal mereka kita yakin insya Allah mereka orang baik. Adapun kisah-kisah yang dinisbatkan pada mereka adalah kisah khurafat. Mereka insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang soleh. Kita mendoakan mereka, semoga Allah merahmati mereka, orang-orang yang berjuang berdakwah di tanah Jawa. Adapun kisah-kisah yang ada adalah kisah khurafat. Tapi mereka senang ketika menceritakan khurafat tersebut, senang. Nah, ini firman Allah. Yuhibbunahum, senang khurafat, senang kisah yang dusta tersebut, senang kepada berhala-berhala, senang dengan kesyirikan, kahubbillah, seperti cintanya kepada siapa? Pada Allah.
walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman cintanya yang paling kuat kepada Allah. Karena yang demikian itu, orang yang beriman cintanya kepada Allah cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Adapun para penyembah berhala, cinta mereka cinta yang diduakan, cinta yang ganda, cinta yang banyak. Jadi orang-orang jahiliyah ada yang punya 9 berhala di rumahnya, ada yang punya 8, kadang-kadang punya 7. Jadi Husain ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Husain, berapa Tuhanmu?" 8 katanya. 1 di langit, 7 di bumi. Dalam riwayat yang lain 9. Dalam riwayat yang lain 7. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah apabila berdoa meminta berhala, satu ini berhala A gitu. Kemudian doanya tidak dikabulkan, berhalanya dikepruk langsung. Marah, kalau marah Tuhannya dibanting. Jadi kalau marah Tuhannya dibanting. Kemudian buat Tuhan yang lain. Subhanallah. Jadi buat Tuhan sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Kalau keinginannya tidak dikabulkan, Tuhannya dikepruk sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang membuat Tuhan dari adonan roti. Iya. Kalau lapar tidak ada makan, Tuhannya apa? Tuhannya dimakan. Subhanallah. Iya. Jadi Tuhannya dimakan. Jadi mereka itu para sahabat tertawa, cerita. Selain cerita menang perang Badar, cerita tentang zaman jahiliyah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah memberi petunjuk pada kita. Jadi kita dahulu buat Tuhan dari roti. Kalau lapar tidak ada makanan, Tuhannya dipredeli dimakani. Subhanallah. Nah itulah khurafat jahiliyah, itu pun dicintai. Dicintai, mereka sangat mencintai. Ada seorang sahabat yang namanya Mu'adz ibnu Amr ibnul Jamuh. Dan Amr ibnul Jamuh ini pembesar Al-Ansar, pembesar kota Madinah. Menyembah berhala. Tapi anaknya sudah masuk Islam. Mu'adz ibnu Jabal keponakannya, atau masih keluarganya. Dan Mu'adz ibnu Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh menyembah berhala setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Kemudian di malam hari tidur. Ketika dia tidur, Mu'adz ibnu anaknya sendiri dan pemuda-pemuda Ansar mengambil berhalanya. Amr ibnul Jamuh langsung dibuang ke Sapiteng. Dibuang di Sapiteng, Tuhannya yang disembah, dibuang di Sapiteng. Kemudian di pagi hari, Amr ibnul Jamuh kehilangan. Mana Tuhan saya? Mana Tuhan saya? Tiba-tiba dia kaget, ternyata Tuhannya nyungsep di Sapiteng. Maka Tuhannya dibersihkan, kasih minyak wangi, dan dia berkata, demi Allah, sumpah demi Allah, siapa yang melakukan, siapa yang berbuat demikian dengan Tuhanku, aku akan kasih pelajaran, aku akan bunuh dia. Demikian terus, setiap hari gelei Tuhannya, yaitu menjumpai di Sapiteng. Sampai pada akhirnya dia capek, dia tuh mulai kecapean dia. Sampai pada akhirnya di sekian hari Tuhannya dibuang oleh pemuda-pemuda Madinah ke tempat yang sangat jauh. Bukan Sapiteng seperti biasanya, tapi tempat sampah. Kemudian dikalungi dengan anjing, dikalungi bangkai anjing. Kemudian Amr ibnul Jamuh setelah melihat peristiwa seperti itu,
Tuhannya ada di tempat sampah, kemudian ada bangkai anjing. Setelah itu Amr ibn Jamuh ngambil pedangnya, dikasihkan kepada Tuhannya. Kalau kamu benar-benar Tuhan wis belon dirimu, pekel bela awakmu. Iya, pekel bela awakmu terus ini. Oh Tuhan gak bisa bela dirinya sendiri. Setelah itu pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi demikian orang-orang jahiliyah itu senang sekali dengan berhala yang mereka sembah. Mereka yang menyembah berhala tidak terima kalau berhalanya disakiti, tidak terima kalau berhalanya dibuang. Ada orang Arab ketika ia itu istirahat di padang pasir. Jadi orang Arab jahiliyah kalau safar membawa berhala. Supaya apa? Supaya mengadakan ritual pemujaan di perjalanan mereka. Mereka benar-benar mencintai berhala seperti mencintai Allah. Maka pada suatu hari ada orang Arab yang tidur. Dan ketika dia bangun melihat ada serigala kencing di atas kepala Tuhannya. Kencing di atas kepala berhala yang disembah. Maka orang tersebut terperanjat, kaget, Tuhan kok dikerincingi apa? Serigala. Maka dia mengatakan, Rabbun yabulu tha'labanu bi ra'sihi. Tuhan kepalanya dikencingi serigala. Tuhan kepalanya dikencingi serigala. Laqad dhalla man bala alaihi tha'alibu. Sungguh tersesat siapa yang kepalanya dikencingi apa? Serigala. Lau kana rabban kana yamna'u nafsahu. Kalau dia itu Tuhan, dia akan membela dirinya. Laqad dhalla man fala khaira bi rabbin na'athul matalibu. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Tuhan kok tidak bisa mendapatkan kebaikan yang diinginkannya. Laqad bari'tu minal asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalibu. Aku berlepas diri dari semua berhala dan patung yang ada di muka bumi seluruhnya. Dan aku beriman kepada Allah yang maha mengalahkan. Jadi kesimpulannya, orang-orang jahiliyah sangat mencintai. Jadi mereka yang itu percaya dengan akik, senang sekali. Coba di mana ada orang jualan akik, pasti diparani, dikeramatkan. Siapa yang mempercayai jimat-jimat tertentu, percaya dan suka, cinta. Dan kecintaan kepada yaitu benda-benda tersebut melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Jadi orang yang menyembah berhala itu lebih mencintai berhala daripada keluarganya mereka sendiri. Lebih mencintai berhala daripada mencintai keluarga mereka sendiri. Mereka mencintai berhala seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah mencela orang-orang jahiliyah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang yang beriman adalah orang yang paling kuat kecintaannya kepada Allah. Orang yang beriman mencintai Allah bisarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih. Cinta kepada Allah orang-orang beriman. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Di jalan dakwah,
dalam keadaan menang, dalam keadaan dikalahkan. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah tidak berubah. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya yang paling tinggi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cintanya orang yang beriman kepada Allah tidak berubah. Bukan di saat diberi cinta, kalau di saat diberi ujian benci. Itu cintanya orang-orang jahiliyah kepada berhala. Kalau dapat dalam keadaan bahagia, berhalanya dikasih minyak wangi. Dalam keadaan sedih, berhalanya dikeprui, berhalanya dibuang. Kemudian kalau lagi sadar, bikin Tuhan yang lainnya. Orang-orang yang beriman tidak demikian. Orang-orang beriman beribadah hanya kepada Allah. Fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan diberi rizki atau dipersempit rizkinya. Orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah tidak berubah. Dalam keadaan seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara, tetap cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah mencintai berhala dan mencintai kesyirikan seperti mencintai Allah. Orang-orang jahiliyah mencintai berhala dan mencintai kesyirikan seperti mencintai Allah. Jadi demikian orang-orang jahiliyah, na'udzubillah, cinta dengan kerisnya seperti cinta kepada Allah, cinta dengan jimatnya seperti cinta kepada Allah, cinta dengan akiknya, dengan gamannya, cinta dengan yaitu kenditnya seperti cinta kepada Allah, cinta kepada yaitu sekutu-sekutu mereka seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang musyrik jahiliyah mencintai Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Jadi jangan dikatakan Abu Jahal tidak cinta Allah. Abu Jahal mencintai Allah. Jangan dikatakan Abu Talib tidak mencintai Allah. Abu Talib itu mencintai Allah. Jangan dikatakan Abu Lahab tidak mencintai Allah. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu cinta kepada Allah. Tetapi cinta mereka kepada Allah tidak bermanfaat karena mereka mencintai ibadah kepada selain Allah. Jadi mereka mengatakan, mendefinisikan, menjelaskan definisi orang-orang yang musyrik adalah orang yang menyembah batu. Ini definisi yang keliru. Orang yang musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ada yang mendefinisikan orang musyrik adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ini definisi keliru. Jadi Abu Jahal sebelum perang Badar berdoa kepada Allah, minta kemenangan kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Jadi intinya orang-orang musyrik jahiliyah itu mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Namun mereka juga mencintai berhala
dan mencintai kesyirikan seperti mencintai Allah. Kemudian pelajaran berikutnya. Orang-orang musyrik jahiliyah mencintai berhala di saat bahagia. Orang-orang musyrik jahiliyah mencintai berhala di saat bahagia, dan mereka membenci berhala, bahkan menghancurkannya di saat susah. Jadi orang-orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah mencintai berhala di saat bahagia dan membenci berhala, bahkan menghancurkannya di saat susah. Jadi mereka punya 7 berhala, 8 berhala. Mereka memiliki 7 berhala atau 8 berhala. Kalau lagi susah dengan berhala ini dihancurkan, kemudian datangi berhala yang lain. Kalau tetap susah, hancurkan lagi. Terus seperti itu. Padahal mereka sendiri yang menghancurkan, kok tidak mikir ini Tuhan dihancurkan, kok menang saja. Demikian orang-orang jahiliyah itu tidak punya otak, tidak punya akal. Akalnya hilang, tidak waras, tidak berakal. Sekiranya mereka berakal, mereka memahami batu itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolak, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa menolak apa? Madarat. Demikian orang-orang jahiliyah. Pelajaran berikutnya, cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi apabila seseorang cinta ibadah, contohnya cinta korban kepada pohon, berarti itu syirik. Cinta doa kepada para wali, berarti itu kesyirikan. Karena cinta ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mencintai ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Imam Bukhari, kita mencintai para ulama kaum muslimin, tapi kita tidak mencintai ibadah untuk mereka. Kita cinta ibadah kita hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta ibadah adalah cinta yang paling agung. Cinta ibadah adalah cinta yang paling agung. Jadi siapa yang sholatnya, cintanya hanya kepada Allah saja. Saya tidak mau sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mau berkorban. Saya tidak cinta korban kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta korban hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi dengan demikian cinta ibadah kepada selain Allah adalah apa tadi? Kesyirikan. Dengan perincian tadi. Bukan cinta yang dimaksud cinta karena Allah, enggak. Cinta ibadah. Cinta salat kepada berhala, cinta doa kepada para wali, cinta korban kepada gunung, kepada pohon, kepada bumi, pada tambak. Ini yang dimaksud cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang yang beriman mencintai Allah dalam keadaan bahagia
atau dalam keadaan susah. Orang-orang yang beriman mencintai Allah dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan apa? Susah. Iya boy iki kok utan terus iki. Orang-orang jahiliyah ketika utan, iya bagi utan terus iki. Kalau nyambut kali ta. Nah iya isu-isu utan ini karepnya apa iki? Naudzubillah. Ini ucapan kufur. Itu ucapan kufur, hanya saja kita tidak mengkafirkan mereka. Karena mayoritas mereka adalah orang-orang apa? Awam. Tapi kalau mereka memahami, ucapan mereka ini seperti orang jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang jahiliyah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah menyiksa, Allah mengadab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Adh-dhannina billahi dhanna saw, yang berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang apa? Yang buruk. Tidak boleh kita ini. Hujan kita cinta Allah dan kita takut pada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hujan ini hujan yang mendatangkan adab. Kita takut, kita cinta pada Allah dan kita takut pada Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita berlindung, ya Allah, janganlah hujan yang turun adalah hujan yang membawa adab. Wala su'udzon kepada Allah, jangan. Jadi kalau kita ditimpa ujian, jangan su'udzon kepada Allah, tapi su'udzonlah kepada diri sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah kalian ditimpa musibah kecuali akibat dosa kalian, dan Allah mengampuni dosa kalian yang banyak. Jadi dosa itu mengakibatkan musibah, dan musibah menggugurkan apa? Dosa. Dosa disebabkan, musibah disebabkan dosa, dan musibah juga menggugurkan apa? Dosa. Jadi bagi orang yang menyadari di saat dia ditimpa musibah, ridholah dengan takdir Allah, cintailah Allah. Jangan berubah kecintaan kita kepada Allah hanya di saat senang, lalu membenci Allah di saat apa? Susah, seperti orang jahiliyah. Ya, seperti para ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang jahiliyah, bukan ibu-ibu di sini. Iya, ibu-ibu jahiliyah kalau ada uang, abang apa? Abang sayang. Kalau tak ada uang, mau tendang itu. Iya. Abang tak sayang, ha? Iya. Ada istri yang salihah tidak seperti itu. Istri yang soleha, istri-istri yang ngaji, menuntut ilmu walaupun malam-malam ngaji, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tambah sayang, seperti itu. Sama-sama sabar, yaitu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pengajian kita malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol, barakallahu fikum.